Bayangkan ini, kamu kerja keras dari pagi sampai malam, tapi gaji cuma cukup buat makan, bayar kontrakan, dan cicilan motor. Tiap bulan selalu pas-pasan. Sementara di atas sana, segelintir orang bisa membeli rumah mewah, jet pribadi, dan pengaruh politik hanya dalam hitungan tahun. Pertanyaannya bukan, kenapa aku miskin? Pertanyaannya adalah, siapa yang sengaja menjaga agar kamu tetap susah dan mudah dibohongi? Hari ini, kita akan bedah sebuah sistem yang sangat cerdas, sangat halus, dan sangat kejam. Sistem yang tidak butuh rakyat pintar. Sistem yang justru sangat diuntungkan kalau rakyatnya bodoh, miskin, dan saling bertengkar. Selamat datang di video ini. Kalau kamu berani melihat kenyataan yang pahit, tonton sampai habis. Kemiskinan bukan takdir. Kebodohan bukan nasib. Keduanya adalah produk sistem. Secara logika sederhana, rakyat yang miskin akan bergantung pada bantuan. Ketergantungan menciptakan loyalitas buta. Rakyat yang bodoh tidak akan mempertanyakan kebijakan. Mereka hanya bisa marah atau terharu sesuai yang diarahkan. Dan yang paling penting, rakyat yang miskin dan bodoh akan mudah dipecah belah. Mereka sibuk saling benci, saling tuding, sehingga tidak sempat melihat ke atas, kemana uang negara mengalir, siapa yang mengendalikan kebijakan, dan siapa yang terus-menerus mengambil keuntungan. Lihat pola konsumsi konten kita di media sosial. Konten gosip, perselingkuhan, drama selebriti, dan konten emosional mendominasi. Konten edukasi, ekonomi, dan politik yang mendalam, hampir tidak ada yang nonton. Kenapa? Karena algoritma tidak mendorong kecerdasan. Algoritma mendorong emosi. Dan emosi paling kuat yang bisa memicu engagement adalah marah, takut, dan iri. Itulah senjata utamanya. Siapa yang diuntungkan? Pasar tenaga kerja murah. Rakyat miskin adalah tenaga kerja yang murah dan tidak berani menuntut. Perusahaan besar senang, investor senang, ekonomi tumbuh, tapi kesejahteraan rakyat stagnan. Manipulasi opini yang mudah. Rakyat yang tidak terbiasa berpikir kritis akan menelan narasi apa saja. Hoax, narasi pembenaran, bahkan kebijakan yang merugikan mereka sendiri pun bisa dibela mati-matian. Pecah belah yang terstruktur. Di Amerika, kulit hitam melawan kulit putih. Di Eropa, penduduk lokal berseteru dengan imigran. Di Indonesia, Islam memanas dengan non-Islam. Etnis ini berkonflik dengan etnis itu. Kaum ini berselisih kaum itu. Polanya sama di mana-mana. Perpecahan identitas mengalihkan perhatian dari perpecahan kelas yang sebenarnya antara 1% elit dan 99% rakyat biasa. Media bukan lagi pengawas kekuasaan. Di Indonesia, hampir semua media besar dimiliki oleh politisi aktif atau konglomerat yang punya kepentingan bisnis dan politik. Mereka tidak menjual berita. Mereka menjual narasi. Bansos adalah manajemen kemiskinan. Bantuan sosial bukan solusi kemiskinan. Ia adalah alat mengelola kemiskinan. Cukup untuk bertahan hidup, tapi tidak cukup untuk bangkit. Dan selalu muncul besar-besaran menjelang pemilu. Ini bukan kebetulan. Ini strategi. Mereka memberi ikan, bukan kail. Karena kalau rakyat punya kail, mereka tidak lagi butuh pemberi ikan. Rakyat yang tidak paham cara sistem bekerja tidak akan pernah bisa mengubah sistem itu. Mereka tidak tahu siapa yang sebenarnya mengendalikan kebijakan ekonomi, peraturan, dan alokasi anggaran. Namun ada harapan. Sepanjang sejarah, semua perubahan besar selalu dimulai dari satu hal, kesadaran kolektif. Perubahan tidak dimulai dari istana. Perubahan selalu dimulai dari pikiran orang-orang yang mulai terbangun. Ketika cukup banyak orang yang mulai membaca pola, mengasah nalar kritis, berhenti terprovokasi emosi murahan, dan mulai bertanya, siapa yang diuntungkan dari ini semua? Maka sistem mulai goyah. Jadi siapa yang diuntungkan dari rakyat yang bodoh? Bukan cuma penguasa saat ini,
tapi seluruh sistem yang menjadikan ketidakadilan sebagai sumber keuntungan. Kamu tidak bisa mengubah negara dalam semalam, tapi kamu bisa mengubah dirimu mulai hari ini. Mulai dari hal kecil. Berhenti konsumsi konten sampah, mulai membaca, tonton, dan pahami konten yang mendalam. Ajarkan orang di sekitarmu untuk berpikir kritis. Berani bertanya, siapa yang diuntungkan? Kalau video ini membuatmu berpikir ulang, like dan share ke orang-orang yang perlu melihat ini. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, karena kita akan terus membongkar pola-pola yang selama ini tersembunyi. Kamu bukan korban. Kamu bisa menjadi bagian dari kesadaran kolektif yang baru. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.